Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Paulus mengajarkan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Paulus juga mengajarkan, kalau itu tergantung pada kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Amin ya. Dan hidup berdamai dengan semua orang, kita juga memerlukan hikmat. Agar apa? Agar kita bisa tetap menjadi berkat. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Banyak orang yang mereka-rekakan hal yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi saat kita bisa hidup berdamai dengan orang, berdamailah. Tetapi perlu memakai hikmat. Kita tetap berkati, kita bantu, kalau bisa bantu, beri informasi sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga perlu berhikmat. Agar apa? Agar kita bisa tetap menjadi saluran berkat. Karena sekali lagi, dunia semakin hari semakin jahat. Orang bisa mereka-rekakan hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi sekali lagi, seperti ajaran Paulus yang diajarkan oleh Tuhan tentunya, bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bila seteru kita lapar, beri makan. Bila seteru kita haus, beri minum. Amin ya. Itu yang perlu kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita bisa berdamai. Tapi memang terkadang ada hal-hal yang membuat kita terkadang tidak mengerti ya, kenapa orang-orang bisa melakukan sesuatu yang kemungkinan kalau itu dilakukan kepada mereka, mereka tidak mau. Tetapi mereka bisa dengan tega melakukannya kepada orang lain. Makanya perlunya kita berhikmat. Berhikmat tentunya untuk kebaikan ya. Karena sekali lagi, Paulus mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin ya. Tapi sekali lagi, Tuhan juga mengajarkan, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Kita perlu berhikmat. Agar apa? Agar kita tetap bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Amin ya. Paulus juga mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Jadi kita diajarkan untuk membantu orang-orang kudus dan membantu orang-orang yang bahkan jahat terhadap kita. Semuanya kita perlu bantu. Dan kalau ada orang yang memerlukan tumpangan, beri tumpangan. Yang terpenting kita tidak mengizinkan segala sesuatu yang jahat di dunia ini yang terjadi dalam diri kita atau lingkungan kita itu mempengaruhi hati kita. Amin ya. Sekali lagi Paulus mengajarkan, tak tahu ini ada diajarkan oleh Tuhan, balaslah kejahatan dengan
kebaikan. Diajarkan juga untuk memberkati orang-orang kudus dan memberi tumpangan siapapun ya yang memerlukan tumpangan. Dan diajarkan juga janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan menganggap diri kita pandai. Biarlah Tuhan yang mengatakan itu ya. Biarlah dunia menganggap kita bodoh atau apapun. Karena di sini Tuhan melalui Paulus mengajarkan, janganlah menganggap dirimu pandai, karena hikmat-hikmat diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin ya. Jangan menganggap diri kita pandai, karena hikmat diberikan cuma-cuma dari Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin ya. Hikmat itu diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan untuk bisa memberkati orang-orang di sekitarnya. Jangan menganggap diri kita pandai, karena apa? Hidup manusia itu berapa sih? 100 tahun, 150 tahun, atau ada yang 200 tahun. Nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, Tuhan bisa pakai orang lain lagi untuk memberkati manusia-manusia di dunia ini. Jadi jangan menganggap diri kita pandai, karena masih ada orang yang lebih pandai. Jadilah orang yang takut akan Tuhan agar diberi hikmat oleh Tuhan. Amin ya. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Kalau kasih ya mengasihi. Karena kita tahu kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Jadi dikatakan di sini, kasih itu jangan pura-pura. Kalau mengasihi ya mengasihi saja. Karena kita tahu kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan.